Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia. Ini bukanlah sebuah doa yang perlu kita panjatkan di dalam kehidupan dunia ini, tetapi ini adalah ratapan penyesalan dan permohonan orang-orang yang sangat menyesal. Orang-orang yang sangat menyesal di akhir hayatnya, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam banyak ayat, di antaranya dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai ke 100. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sampai ketika kematian telah mendatangi salah seorang dari mereka. Mereka di sini adalah orang-orang kafir dan para pelaku dosa. Sampai kematian telah mendatangi salah seorang dari mereka, barulah dia berkata, Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Wahai Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia, semoga aku bisa beramal soleh pada apa yang telah aku tinggalkan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, sekali-kali tidak. Tidak akan pernah kamu dikembalikan ke dunia, tidak akan ditangguhkan ajalmu. Itulah hanya ucapan yang dikatakannya saja tidak mungkin dikabulkan. Kemudian kata Allah, dan di belakangnya ada barzakh, ada pembatas, yaitu pembatas antara dunia dan akhirat. Itulah alam kubur, sampai di hari kebangkitan. Jamaah sekalian, ayat yang semisal ini banyak dalam Al-Quran. Mungkin saya tambahkan satu lagi, di dalam surat Al-Munafiqun ayat ke-10 sampai ke-11. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wa la yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, berinfaklah kalian, bersedekahlah kalian dari rezeki yang telah kami anugerahkan kepada kalian sebelum datang kepada kalian kematian. Lalu salah seorang dari kalian pun berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Rabbku, andaikan engkau menangguhkan ajalku walaupun sebentar saja di dunia, agar aku bisa bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang beramal soleh. Maka Allah menegaskan, وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا.
dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila telah datang ajalnya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jemaah sekalian, di dalam ayat-ayat yang mulia ini terkandung nasihat-nasihat yang sangat berharga dan peringatan-peringatan kepada kita sebelum datang kematian kita. Pelajaran pertama jemaah sekalian yang bisa kita petik dari rangkaian ayat-ayat yang mulia ini adalah bahwa kematian pastikan datang kepada kita. Bahwa ajal akan tiba suatu saat tanpa kita ketahui dan tanpa menunggu persetujuan kita dan tanpa menunggu taubat kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain juga telah menjelaskan, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Demikian pula Allah tegaskan, qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, katakanlah sungguh kematian yang kalian selalu menghindar darinya pasti satu saat akan mendatangi kalian. Bahkan kata Allah, aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi buruji musyayyadah. Dimanapun kamu berada, kematian pasti akan datang kepadamu meskipun kamu berlindung di dalam sebuah benteng yang sangat kokoh. Jemaah sekalian, tidak ada tempat lari dari kematian apabila Allah Subhanahu wa taala telah menetapkannya. Oleh karenanya jemaah sekalian, di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau bercerita, datang seorang sahabat Ansar untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, sahabat ini mengatakan, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Wahai Rasulullah, orang mukmin manakah yang paling afdal, yang paling mulia di sisi Allah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling mulia itu adalah yang paling baik akhlaknya. Ulama menjelaskan jemaah sekalian, kebaikan akhlak itu mencakup kebaikan akhlak kepada Allah dan kepada hamba-hamba Allah. Jadi jangan kita pahami yang penting hubungannya baik dengan orang lain tapi dia enggak sholat, enggak puasa, itu salah besar. Justru kebaikan akhlak yang pertama sekali adalah akhlak kepada Allah, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kemudian akhlak kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu menahan lisan kita, menahan tindakan-tindakan kita, jangan sampai menyakiti orang, jangan sampai menzalimi orang. Demikian pula termasuk akhlak yang mulia, membantu dan memberikan keringanan-keringanan kepada orang lain. Ini jawaban terhadap pertanyaan yang pertama. Kemudian sahabat itu bertanya lagi, wa ayyul mu'minina aqyas? Wahai Rasulullah, orang mukmin manakah yang paling cerdas? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan ulaikal aqyas. Orang mukmin yang paling cerdas, orang muslim yang paling pintar itu adalah yang paling banyak mengingat mati dan paling baik melakukan persiapan untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Itulah orang-orang yang cerdas. Maka jemaah sekalian, inilah orang yang cerdas. Orang yang paling banyak mengingat mati. Bukan sekedar mengingat mati, tapi banyak mengingat mati. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain juga bersabda, "Aktsiru min dzikri hazimil ladzat." Perbanyaklah mengingat pemutus segala kelezatan dunia ini, yaitu kematian. Tapi jemaah sekalian, ingat mati saja belum cukup, melainkan harus melakukan persiapan untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Tidak ada manfaatnya ingat mati, malah bisa jadi ingat mati mendatangkan kemudaratan. Karena ingat mati sudah enggak semangat mau ngapa-ngapain.
Justru orang yang mengingat mati itu harus lebih semangat. Harus lebih semangat berbuat baik. Apakah untuk kebaikan dunianya atau kebaikan keluarganya yang akan dia tinggalkan? Dan yang terutama jemaah sekalian, kebaikan setelah kematian. Kebaikan dalam kehidupan kita yang hakiki, kehidupan kita yang abadi, yaitu kehidupan setelah kematian. Maka jemaah sekalian, Rasulullah SAW memperingatkan kita, ada kehidupan setelah kematian, kehidupan yang kekal abadi, kehidupan yang hakiki. Makanya sangat bodoh kita jemaah sekalian, kalau kita kemudian mengejar dunia ini, kemudian kita lupa dengan akhirat, kita lupa beramal soleh, kita lupa mempersiapkan bekal untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Makanya termasuk kesalahan besar, ada satu ungkapan ketika orang sudah meninggal dunia, dia sudah kembali ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Jamaah sekalian, ini ungkapan salah besar, salah dalam perkara akidah. Sesungguhnya orang yang mati itu bisa jadi dia baru saja menghadapi azab yang lebih hebat daripada semua yang pernah dia hadapi di dunia. Oleh karenanya Nabi SAW mengingatkan kita untuk berbekal. Dan beliau juga bersabda, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu adalah tempat persinggahan yang pertama di dalam perjalanan di negeri akhirat. Barang siapa yang selamat di kuburan tersebut, maka perjalanan berikutnya akan semakin mudah. Tetapi barang siapa yang tidak selamat di kuburan, maka perjalanan berikutnya akan semakin berat. Ini jemaah sekalian, pelajaran pertama yang bisa kita petik dari sini. Kewajiban mengingat mati dan mempersiapkan diri menghadapi kehidupan setelah kematian. Berbekal untuk kehidupan kita setelah kematian. Apalagi kita menyadari perjalanan kita jauh, perjalanan kita panjang, maka sepatutnya kita memperbanyak bekal. Tetapi jemaah sekalian, permasalahannya kehidupan kita ini sangat singkat. Ternyata yang singkat ini pun bukan kita isi dengan memperbanyak bekal yang akan melancarkan perjalanan kita. Justru kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan yang akan memperberat perjalanan kita di kehidupan setelah kematian. Namun jemaah sekalian, Allah yang Maha Penyayang, Allah menganugerahkan kepada kita waktu-waktu yang mulia, di mana amalan sedikit dapat dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya bulan Ramadan yang penuh berkah, yang insyaallah tidak lama lagi akan kita berjumpa dengannya. Semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dan memberikan taufik kepada kita untuk beribadah padanya. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini, bahwasannya penyesalan setelah datang kematian tidak lagi bermanfaat. Penyesalan setelah datang kematian tidak lagi bermanfaat. Datang kematian di sini maksudnya apa? Telah datang malaikat maut untuk menjemput kita. Baru kemudian kita sadar atas dosa-dosa yang kita kerjakan dan amalan-amalan kewajiban yang kita tinggalkan. Maka saat itu jemaah sekalian, sudah tidak bermanfaat. Walaupun kita meminta kepada Allah, Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Wahai Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku bisa beramal saleh pada apa yang telah aku tinggalkan tersebut. Bahkan mintanya sebentar saja. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Rabbku, tangguhkan sebentar saja. Maka jemaah sekalian, tidak ada manfaatnya lagi. Ataupun kita baru mau bertobat saat itu juga tidak ada gunanya. Sebagaimana dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an." Tidaklah tobat itu akan diberikan kepada orang-orang yang melakukan kejelekan sampai kematian telah datang kepada salah seorang dari mereka, baru dia mengatakan, saya taubat sekarang. Oleh karenanya jemaah sekalian, hendaklah senantiasa kita bertaubat kepada Allah,
Terlebih lagi kita menyadari kita adalah makhluk yang penuh dengan kesalahan dan dosa. Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas tubu ilallahi wastaghfiru fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah." Wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan mohon ampunlah kepadanya, karena sungguh aku bertobat setiap hari 100 kali. Ini Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW. Terlebih lagi kita yang banyak dosa. Dan jangan sampai kita menunda-nunda taubat, karena kita tidak akan pernah tahu kapan kematian datang menjemput kita. Dan menunda-nunda taubat itu sendiri, jamaah sekalian, adalah termasuk juga perbuatan dosa. Sehingga kata para ulama, siapa yang berbuat dosa kemudian dia tunda taubatnya, maka dia harus bertobat juga dari dosa menunda taubat itu sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita. Kemudian jamaah sekalian, pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini. Ternyata ada orang-orang yang menyesal menjelang wafatnya. Mereka itulah orang-orang kafir. Dan juga orang-orang yang masih muslim tetapi terjerumus di dalam perbuatan-perbuatan dosa sampai akhir hayat nggak mau taubat. Maka jamaah sekalian, lihatlah apa penyesalan mereka. Ternyata mereka tidak menyesali, kenapa saya belum jadi orang kaya? Kenapa saya belum menjabat? Bukan itu jamaah sekalian. Yang mereka sesali, Rabbirji'un la'alli a'malu salihah. Wahai Rabbku, kembalikan aku agar aku bisa beramal soleh. Itu yang dia sesali. Kenapa tidak beramal soleh? Dalam ayat yang lain, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Rabbku, tangguhkanlah kematianku walaupun sebentar saja agar aku bisa bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang beramal soleh. Jamaah sekalian, ayat ini juga menunjukkan kepada kita sedekah itu adalah amalan yang sangat utama. Sampai-sampai Nabi SAW bersabda, "Fattakun nar walau bisyikki tamratin." Selamatkan dirimu dari api neraka walaupun hanya bersedekah dengan sepotong kurma, bukan sebutir kurma. Andaikan kita punya sebutir kurma, bisa kita bagi dua, sepotong untuk kita makan, sepotong sedekahkan. Karena itulah diantara yang bisa menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana juga Nabi SAW memerintahkan kepada wanita, tasaddaqna wa akthirna al-istighfar fa inni ra'aitu kunna akthara ahlin nar. Wahai para wanita, bersedekahlah kalian dan perbanyaklah istighfar, karena aku melihat kalian kebanyakan penghuni neraka. Dan juga jamaah sekalian, beramal soleh. Dan lihatlah di sini, orang-orang kaya sekalipun ternyata dia tidak menyesali hartanya yang dia tinggalkan. Orang-orang yang memiliki jabatan, yang memiliki kedudukan, ternyata bukan itu yang mereka sesali ketika mereka tinggalkan, melainkan amal soleh. Jamaah sekalian, mereka sudah tidak bisa lagi beramal soleh. Mereka minta sekejap saja untuk bisa beramal soleh. Apa yang dimaksud amal soleh jamaah sekalian? Amal soleh itu amalan yang memiliki dua ketentuan. Ketentuan yang pertama, amal soleh itu dibangun di atas dasar keimanan. Sebagaimana firman Allah, "Man amila solihan min dzakari aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal soleh, laki-laki maupun wanita, dalam keadaan beriman, maka kami akan anugerahkan kepadanya kehidupan yang baik di dunia, dan kami akan membalas di akhirat dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Jamaah sekalian, perhatikanlah ayat puasa. Allah memanggil dengan seruan keimanan, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam." Demikian pula Rasulullah SAW mengabarkan tentang puasa yang akan menjadi sebab ampunan. "Man shoma ramadhana imanan wahtisaban." Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Inilah ketentuan yang pertama.
Amal soleh itu dibangun di atas dasar keimanan. Kalau tidak beriman, maka amal solehnya percuma. Jamaah sekalian, siapa yang dimaksud dengan orang yang beriman? Orang beriman itu adalah yang tidak melakukan kesyirikan dan kekufuran sedikit pun. Sebagaimana firman Allah, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan sedikit pun. Barang siapa yang menyekutukan Allah dan melakukan kekufuran kepada Allah, maka dia bukan orang yang beriman. Kenapa jamaah sekalian? Karena imannya menjadi batal. Kalau imannya menjadi batal, seluruh amal ibadahnya pun ikut menjadi batal. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu menyekutukan Allah, terhapuslah amalanmu. Ketentuan yang kedua, yang dimaksud dengan amal soleh itu adalah amalan yang memenuhi dua syarat. Yang pertama dilakukan ikhlas karena Allah, yang kedua sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah jamaah sekalian yang harus kita lakukan sebelum datang hari penyesalan. Tatkala kita meminta kepada Allah untuk dikembalikan lagi ke dunia, dan Allah menegaskan, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila telah datang ajalnya. Inilah pelajaran terakhir yang bisa kita petik jamaah sekalian, yang sesungguhnya banyak sekali pelajaran di dalam ayat ini, tapi mungkin waktu kita terbatas. Saya tutup dengan satu pelajaran terakhir yang bisa kita petik di sini, bahwasannya kematian itu kalau Allah sudah tetapkan ajalnya, tidak ada yang bisa untuk menundanya lagi. Makanya ada keyakinan-keyakinan batil, keyakinan-keyakinan kufur. Katanya dia sudah rajin ibadah sehingga dia bisa menunda ajalnya. Itu keyakinan batil jamaah sekalian, bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran. Seseorang tidak sanggup untuk menunda ajalnya apabila Allah telah menetapkannya. Dan ini juga menunjukkan kepada kita Allah yang maha kuasa, dialah yang menciptakan kita, dan dialah yang akan mematikan kita, dan dia maha mampu untuk membangkitkan kita kembali dan mempertanggungjawabkan segala apa yang kita kerjakan di muka bumi ini. Oleh karenanya, hendaklah kita beribadah hanya kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Jemaah sekalian, inilah yang bisa saya sampaikan. Barangkali sebelum kita tutup ada sedikit tanya jawab, saya persilahkan. Kalau tidak ada tanya jawab, kita tutup saja. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.